warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita masih membicarakan landasan atau dalil yang kedua dari kewajiban menetapi al-jamaah, wujub luzumil jamaah. Ayat yang pertama atau landasan pertama Ali Imran 103. Nah, landasan kedua Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, kita masih akan membicarakan atau membahas masalah ini. Musannif berkata, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala ma'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa ta'akhi fillah huwa at-thamrah al-janiyah al-amaliyah lil hubbi fillah alladhi ittakhadathul wahdatul imaniyah unwanan ala wujudiha fi waqi'i hayatil mujtama al muslim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Bukhari la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi persaudaraan karena Allah itu merupakan buah dari rasa cinta karena Allah. Persaudaraan itu merupakan hasil, bukan sarana. Sarananya apa? Sarananya adalah hub fillah. Kalau orang saling mencintai karena Allah, maka buahnya adalah persaudaraan. Kalau persaudaraan ini belum terwujud, berarti sebenarnya rasa cinta mereka karena Allah belum ada. Oleh karena itu, kalau para ikhwan belum bisa mencintai kepada sesama ikhwan, itu tidak usah lihat orang lain, tanya pada diri sendiri. Apakah saya ini mencintai sesuatu karena Allah atau karena yang lain? Misalnya saya belum bisa mencintai istri saya karena Allah sudah tahu. Jangan tanya, jangan melihat istri saya, jangan. Yo, dia perilakunya begini begitu kok. Tapi tanya pada diri saya. Jangan saya mencintai istri saya belum karena Allah. Saya mencintai istri saya karena kecantikan istri saya, misalnya begitu. Boleh sih boleh, tapi itu tidak jadi landasan pertama. Kalau ada rasa cinta kita kepada sesama muslim terganggu, jangan lihat orangnya, tapi lihat apa? Diri sendiri. Jangan-jangan ada yang kata orang something wrong dalam kecintaan saya. Yang selanjutnya, cinta kepada Allah yang membuahkan ta'akhi tadi merupakan hal yang dapat
menjadikan kesatuan imaniyah. Yang lebih cocok mana Pak? Ukhuwah Islamiyah apa ukhuwah imaniyah? Nah, kalau menurut hemat saya itu yang lebih mantap adalah ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukan apa? Innamal muslimuna ikhwah. Nah ini ada idiom baru lagi. Walaupun ukhuwah Islamiyah juga tidak salam gitu. Karena apa? Dasarnya jelas. Al muslimu akhul muslim. Al muslimu man salimal muslimuna milisani. Tapi kalau dari bahasa Al-Quran ini tadi menjurusnya atau lebih pasnya lebih, saya dikatakan lebih pas apa lebih apa ya nanya ya, lebih mantap lah, yaitu adalah apa tadi? Ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena apa? Iman. Nah itu merupakan tanda terwujudnya kehidupan masyarakat Islam. Jadi tanda atau unwan bisa juga diartikan pembantu, tapi saya lebih pada tanda. Itu adalah tadi adanya cinta karena Allah. Itu tandanya, tanda terwujudnya, tanda yang nyata tentang kehidupan al-jamaah. Ini bahasa saya. Jadi sekali lagi mohon diingat, tanda nyata waqi adanya kehidupan al-jamaah adalah mencintai karena Allah. Kalau dibalik membenci juga karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi inilah para ikhwan semuanya, sekali lagi unwan ala wujudiyah fi waqi'il hayah al-mujtama al-islamiyah adalah adanya cinta, saling mencintai karena Allah. Yang saling mencintai karena Allah itu akan mewujudkan persaudaraan. Dengan persaudaraan akan muncul kesatuan iman. Wa tashihu tarkibil mujtama'al muslim ala asasil hubbi fillah walillah ju'ila min hadil mujtama' yadan wahidatan wa kalimatan wahidatan wa amalan wahidan wa dhimmatan wahidatan wa daman wahidan wa fikron wahidan wa nizaman wahidan fi siyasatihi wa wasaili hayatihi wa tarbiyatihi wa sulukihi wa akhlaqiyatihi kama asyara ila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisis sahih ats-tsabit al muslimu takafuun dima'uhum wa hum yadun ala man siwahum wa yas'a bidhimmatihim adnahum. Dan susunan masyarakat Islam yang berdasar kepada cinta kepada Allah ini akan menjadikan, nah jadi bukti kalau di masyarakat itu ada cinta kepada Allah, cinta karena Allah, maka buktinya adalah masyarakat itu yadan wahidatan, tangannya satu. Apa ini maksud tangan satu ini? Ya, punya tanggung jawab
atau saling tolong menolong karena tangannya apa? Satu. Selanjutnya kalimatnya satu. Kalimat ini bisa diartikan ucapannya juga bisa, arahnya dan seterusnya, referensinya satu. Wa amalan wahidan, amalnya juga satu. Udah tiga nih. Jadi ya dan tangannya satu, yang kedua kalimatnya satu, yang ketiga amalnya satu. Wadhimmatan wahidatan, dan sepenanggungan dhimmah satu juga. Jadi sama-sama merasa saling sepenanggungan, ya seperti yang kita rasakan dengan ikhwan-ikhwan kita di Palestina. Mereka sampai saat ini terjajah, maka siapa yang tanggung jawab memerdekakan? Seluruh umat Islam. Nah, kalau Palestina terjajah, kita sudah merasa merdeka, nah ini belum. Harusnya kita juga masih merasa terjajah. Kalau bisa begitu, Masya Allah. Jangan ini Israel menjajah teman kita, nah sesama muslim, sementara ini menjalin persaudaraan dengan Israel. Nah, di mana dhimmahnya? Saya kemarin mendapatkan WA dari Prof. Ambar. Hari ini Kamis, seluruh Gaza tidak boleh ada yang keluar rumah karena corona. Karena corona rupanya merebak lagi di sana. Minta doanya. Ya, terus sampaikan insya Allah, ya itu ini. Bahwasanya saya buat agak puitis. Ya ahla Gaza, la nansakum hatta nusalli jama'atan fi aqsona. Wahai penduduk Gaza, tidak mungkin saya akan melupakan kalian sampai kita nanti sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa milik kita. Yakinlah bahwasanya fi tabattuli sholawatina wa tahajjudina mazilna nad'ukum. Percayalah bahwasanya dalam kesungguhan sholat setelah sholat 5 waktu dan tahajud kami selalu mendoakan kalian, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini para ikhwan. Ya, jadi tadi dhimmatan wahidatan, wadaman wahidan, darahnya juga satu. Jadi kalau kita masih juga belum merasakan bahasanya yang ditumpahkan darahnya adalah, kalau yang perempuan itu bisa ibu kita, bisa istri kita, bisa gadis kita. Kalau yang laki-laki itu bisa bapak kita, bisa suami kita, nah, bisa anak-anak kita. Kita belum merasakan begitu, maka berarti susunan atau landasan kehidupan masyarakat muslim belum kokoh. Wa fikron wahidan, dan tadi yang berapa tadi? Ya dan wahidatan satu. Saya ulang lagi nih. Kalimatan wahidatan dua. Nah, tiga amalan wahidan. Nah, yang keempat dhimmatan wahidatan. Yang kelima daman wahidan. Yang keenam fikron wahidan. Persepsinya belum satu, pikirannya belum satu.
Palestina ini kita yang jadikan contoh ya. Ingin merdeka, kita nganggap Belanda perlu merdeka kamu. Sudah gitu aja. Sementara Muslim Uighur merasa tertindas, kita juga tidak memperhatikan mereka. Biarin aja lah tertindas karena mereka begini begitu. Ini yang sering kita sebut dalam doa kan, Palestina, kemudian Kashmir, kemudian India, kemudian Uighur, Yaman. Yaman ini Masya Allah para hewan semua. Penderitaan begitu dahsyat. Kelaparan merebak sana karena konflik antar yang ya kalau boleh mengatakan sama-sama muslim atau merasa muslim. Yang satu Sunni, yang satu Syi'i. Sampai sekarang belum juga terselesaikan konflik. Nah, kita merasa bebas. Nah, bagaimana? Mana persaudaraan kita? Bahkan ada yang menganggap itulah urusan mereka, bukan urusan kita. Berarti telah berhasil musuh-musuh Islam memecah belah kita semuanya. Tuh, tadi jadi fikrohnya waidat. Wanidhoman wahidan, dan aturannya satu. Dalam fisiasatihi, dalam kebijaksanaannya atau dalam pengaturannya, wawasaili hayatihi, dan sarana kehidupannya. Jadi nizamnya satu, dalam siasahnya, dalam wasailnya, dalam pendidikannya, dalam tindakannya, dan dalam akhlaknya. Inilah kesatuan aturan yang seharusnya dipikirkan benar-benar bagaimana kita, perilaku kita ini satu. Alhamdulillah kalau perilaku ini ya menurut hemat saya, sepengetahuan saya masih tampaklah. Misalnya akhlaknya, di mana-mana orang Islam kalau ketemu bagaimana? Salam. Karena corona aja sekarang jadi jabat tangan agak mahal. Dan biasanya kan begitu salam jabat tangan. Ini akhlaknya, alhamdulillah. Ya itu. Nah, jadi tidak pernah tanya, kamu partainya apa? Loh, kamu pahamnya apa? Nah, asal muslimnya dijawab, menyampaikan salam, jabat tangan disambut. Kalau sampai ada, soalnya ada kelompok muslim yang menganggap salam tidak perlu dijawab kalau bukan apa dari kelompoknya. Begini inilah wujud rusaknya persaudaraan dalam Islam, rusaknya masyarakat Islam, karena udah mulai mengelompok-ngelompok, ngerucut, merasa bahasanya yang Islam hanya kelompoknya, yang Islam hanya organisasinya. Sehingga ketika baru saja kita merasakan kalau mau pemilu kan, ada organisasi Islam misalnya mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang organisasi Islam gini bilang, untung bukan organisasi saya, padahal sama-sama muslim. Lah ini bagaimana? Inilah para ikhwan semuanya, urgensinya, begitu pentingnya terwujudnya kesatuan dalam nizam tadi. Ini ditunjukkan, asyara saya terjemahkan ditunjukkan, diisyaratkan. Karena asyara bisa berarti menunjuk, yaitu ini mengisyaratkan. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, di mana beliau bersabda, al muslimu tatakafa'u dima'uhum. Al muslimuna, orang-orang Islam itu darahnya setara, sama. Yang tadi saya sampaikan, darah orang Cina
harganya sama dengan darah orang Islam Indonesia, dan seterusnya. Kemudian wahum yadan alaman siwahu, mereka harus membantu pada yang selain mereka, dan mereka harus berusaha untuk menolong orang-orang yang tertindas di antara mereka. Wa yas'a bidzimmatihim adnahum. Adna di sini artinya di bawah, tetapi biasanya orang yang di bawah itu adalah tertindas. Nah, yang berusaha untuk menghilangkan penindasan itu siapa? Apakah mereka yang tertindas saja? Tidak. Muslimin yang tidak tertindas pun harus berusaha membebaskan mereka, karena mereka ada dalam tanggung jawab zimmatihim, tanggung jawab mereka sesama muslim. Inilah para ikhwan semuanya, dua paragraf yang dapat kita pahami dari kitab ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata a'udzubika min syarri ma sona abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ismuhu fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ismihi fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfa minkum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.